Ya, jadi semuanya harus .psd, mau dikerjain pakai Photoshop, mau dikerjain pakai Clip Studio Paint, mau dikerjain pakai apa? Pakai Toon Boom, pakai Adobe Animate, semuanya nggak masalah gitu loh. Jadi intinya kalau file proyek pasti udah ada keterangan harus yang mana gitu loh. Jadi nanti antar anggota tinggal lihat kalau file film ya berarti pakainya MOV atau pakai apa? MPEG-4. Cuman biasanya MPEG-4 kan udah kecil ya guys, udah dikompres. Sehingga kalau MP4 buat patokan animatik masih nggak apa-apa. Tapi pada saat kita kirim karyanya, MP4 itu hanya untuk melihat sementara. Jadi harus dikirimnya dalam .mov atau .avi yang masih filenya gede banget gitu. Kenapa harus file yang gede banget? Karena kan kita mau mau tayang di bioskop misalnya. Jadi file utama itu file yang paling besar yang belum dikompres. Kalau kita misalnya udah pasang di YouTube itu udah dikompres, udah kecil gitu. Kira-kira menjawab ya. Jadi intinya pasti akan ada koordinator yang ngurusin dan ada yang bagi-bagi tugas. Nah kalian yang satu bagian itu yang ngurusin bagiannya masing-masing aja. Jadi nggak usah pusing. Nanti ini urusannya siapa ini bagaimana? Ya memang pertama ngumpul dulu semua ngobrolin. Ini nanti flow-nya dari sini ke sini. Bahkan misalnya kalian mengerjakan ada sutradaranya, ada art directornya. Kayak film Jumbo kemarin kan 5 tahun dan dikerjakan oleh 420 animator kan seluruh Indonesia. Sehingga dari sini setengah jadi dikirim ke sana, dari sana dibenerin, balikin lagi. Dari sini udah selesai, ternyata masih ada revisi, balikin ke sana lagi, baru ulang lagi gitu. Jadi koordinatornya yang paling penting gitu. Aku lanjut ke Mas Salman Yusuf. Halo Mas Bambi, salam animasi dia. Mas mau tanya bagaimana cara mengerjakan animasi dalam satu project tanpa adanya storyboard atau animatik. Sedangkan dalam project tersebut terdapat banyak animator lain yang saya takutkan adalah tidak adanya kontinuitas dalam animasi tersebut. Dan hal ini sedang terjadi pada saya dan saya sedang kebingungan mengerjakan scene yang saya dapat. Oke, Mas Salman ada di sini? Bolehkah open mic? Halo, halo. Adakah? Oke, lanjut aja ya. Biar cepet. Intinya gini, sebetulnya ya siapa suruh nggak ada storyboard atau animatik. Biasanya itu tetap ada coretan walaupun sketsa yang apa kertas selembar ditekuk jadi lapan kecil-kecil terus ada sketsnya. Karena itu mempermudah pekerjaan kita. Tapi kalaupun nggak ada, kalau masnya kenal sutradaranya atau direkturnya atau siapapun yang mengerjakan tinggal ngikut sih. Karena pasti dia akan memberi arahan mesti diginiin karena apa scene sebelumnya kayak gini, setelahnya kayak gini. Kan scene-nya harus nyambung ya guys. Kecuali scene kita di ujung ya udah tinggal ngecek sebelumnya, setelah scene kita kan beda orang lagi nggak ada masalah gitu. Tapi yang jelas kalau kita mengerjakan atas nama kelompok atau satu satu komunitas, pasti kita dikasih dikasih kayak apa? Ancer-ancer bahwa ini nanti gerakannya gini ya, sebelumnya ini, setelahnya ini. Jadi lu cuman bagian ini yang dikasih efek dan lain-lain gitu. Artinya pada saat nanti dipasang atau diedit berjajar dengan scene atau cut yang lain, dia akan nyambung. Kecuali memang benar-benar scene yang Mas buat ini beda sama sekali dari yang lain ya, so what, bikin aja sendiri gitu. Ya, kira-kira menjawabkah? Nanti dilanjut lagi nggak apa-apa ya. Mas Andre Kurniawan, apakah di animasi tiga dimensi butuh technical artist dan tech art itu masuk ke R&D tadi? Iya banget banget, karena kalau 2D mungkin nggak segitunya, tapi kalau udah 3D apalagi pesanan dari luar, yang kalau kita telat ngirim aja didenda gitu ya, itu technical artist bener-bener dibutuhkan karena kadang-kadang tiba-tiba apanya nge-lag atau apanya error atau misalnya apa ini ada revisian dari pusat misalnya dikirim dari Amrik. Nah revisian itu kan dikerjakan banyak orang. Biasanya dia akan membagi, oh berarti yang mau benerin harus bagian ini gitu. Itu R&D akan mudah. Singkatan dari Research dan Development, R&D ya. Research and Development. Tulisannya gitu, research. Research kan apa? Kita nyari apa ya? Eh, riset ya. Jadi kita harus harus tahu dulu ini dari mana, penyebabnya apa dan seterusnya namanya riset.
Kalau saya mengerjakan komik kadang biasa pakai laptop 4 GB, Photoshop, CS3. Kalau saya kadang, nah guys, iya ini Mas Faisal jago komik ya. Jadi sebetulnya gini, saya aja yang pakai apa? Pakai laptop untuk game, udah pakai Ryzen, itu kadang-kadang masih lemot. Jadi kalau kalian mau, carilah laptop yang biasa digunakan untuk game, tapi jangan diisi game gitu loh. Karena nanti bakalan apa? Bakalan penuh dan lemot gitu ya. Nah, ada yang nanya nih Mas, Babi SMA-nya di mana? Di SMA Negeri 1 Tegal, Wong Tegal gitu Mas. Tapi kalau SMK, sebetulnya aku nggak ngajar di SMK, cuman beberapa kali membantu untuk kelas industri. Jadi kita dari industri datang ke SMK kayak kelas apa magang gitu ya. Kita ngajarin nanti kalau di industri kayak gini loh. Nanti ada contoh beberapa karyanya anak-anak SMK gitu. Oke lanjut dulu ya guys. Kayak kita masuk ke apa? Ceritanya aku mau ceritain bikin film judulnya Tiga Sahabat di mana karakternya ada Hikaru, Prisa dan Mas B. Mas B itu ceritanya saya versi muda gitu ya. Jadi kalau kalian mau mendesain karakternya, tadi kan memang kita ngomongin karakter animasi 2D ya. Itu kalian perlu banyak sekali referensi desain. Jadi mulai dari desain karakter bentuknya, warnanya, stylenya misalnya apa, mau anime, mau superhero, mau apa, mau kayak Disney, mau kayak Pixar dan seterusnya gitu ya. Mau kayak Ghibli gitu. Lalu ketinggian ini maksudnya tinggi dari masing-masing karakter ya. Jadi skala si Mas B itu tingginya berapa sih, si Prisa itu tingginya berapa. Lalu pose itu menentukan karakter ini sebenarnya lebih introvert, karakter ini lebih ekstrovert dan seterusnya. Juga personality apalagi ya. Personality, sifat dan karakteristik ini harusnya sudah terdata dengan baik baru kita bikin sketsanya. Cuman kadang-kadang kita bikin sketsa baru dikasih sifat dan karakteristik yang nggak apa-apa kalau untuk karya kalian pribadi. Tapi biasanya kalau kalian dapat project yang sudah jadi itu sudah lengkap. Si karakter A sifatnya gini-gini, kalau dia marah kayak gini, kalau dia murung kayak gini, kalau dia lagi jatuh cinta kayak gini dan seterusnya gitu ya. Eh, iya, ini pertanyaan dari Rizka. Permisi Pak, izin bertanya, kalau membuat animasi kan pasti revisi beberapa kali. Berarti pengerjaan ulangnya mulai dari awal lagi atau pengerjaan ulangnya di bagian scene tertentu. Yaitu kalau revisi biasanya, misalnya di satu scene isinya 10 cut. Ya kalau revisinya cuma cut 9, berarti cut 9 aja dibenerin. Misalnya tadi warnanya salah atau propertinya harusnya bawa tas, di situ bawa ransel gitu loh. Jadi cukup di satu scene atau satu cut yang ada di revisi. Nggak usah semuanya diganti lagi kan. Namanya juga revisi. Kalau ada 100 cut atau 100 scene revisinya cuma dua cut ya dua itu aja yang direvisi gitu ya. Oke lanjut lagi. Nah setelah tadi kalian perlu banyak referensi, kalian mesti bikin sketsa dulu. Karena kita nggak mungkin sekali bikin sketsa langsung bagus ya guys. Pasti butuh waktu dan butuh apa dicoret-coret berulang kali. Jadi untuk membuat ide kita bisa mix match misalnya nanti bajunya mirip mirip si Harry Potter tapi topinya mirip si ini ya, atau segala macam sehingga keputusan finalnya itu karakter ini mau kayak apa gitu. Kira-kira gitu ya guys, butuh referensi dulu. Kemudian kalau kita udah masuk dari sketsa tadi kan masuk ke konsep ya. Nah kita masuk ke desain produksi kita perlu tadi tampak atau rotasi. Jadi lurus 3/4 samping, belakang, dan seterusnya. Namanya rotation atau biasanya ada yang nyebut apa turntable. Jadi meja yang muter atau ada yang nyebut juga rotation atau ada yang nyebut juga apa ya? Intinya karakternya muter gitu loh, 360 derajat dan biasanya cukup 8 frame ditunjukkan supaya si apa siapapun yang mengerjakan tahu oh ini karakternya dari belakang kayak gini, dari samping kayak gini. Itu ya. Nah, fungsinya apa? Ya fungsinya gini, kenapa kita butuh tampak tampak karakter dan rotasinya? Karena nanti kalau pas siapapun yang mengerjakan, contekannya itu ke sini gitu loh. Desain produksi itu sebagai Bible atau Bible kan sebetulnya Injil ya, kitab. Jadi Bible-nya animasi, maksudnya
kitabnya yang referensi kita mau kayak apa. Jadi kalau sudah ada rotation pas kita ngerjain scene misalnya, oh ternyata karakter Mas B-nya ini tampak belakang. Lah aku kan nggak tahu belakangnya Mas B gitu loh. Apa ujung ujung si belangkonnya kayak apa, punggungnya kayak apa. Sehingga kita perlu contoh tampak belakangnya, tinggal lihat di apa desain produksinya gitu. Lalu pose ekspresi wajah ya misalnya si karakter Prisa dengan Mas B kalau sedih itu bedanya apa sih? Karena sudah disiapin ekspresinya si Hikaru, ekspresinya Prisa. Jadi nanti kita tinggal ngikut gitu loh. Jadi kenapa butuh desain produksi? Karena pada saat kita mengerjakan kan kita butuh contekannya. Nah, contekannya itu yang di dalam Bible-nya itu. Nanti aku tunjukin apa semuanya. Selain tadi, selain ada pose, ada ekspresi wajah, kemudian biasanya ada properti guys. Misalnya kayak gini, Hikaru bawa api jiwa. Terus misalnya si Prisa ini suka bawa mic kemana-mana karena dia penyanyi. Nah, ada juga yang misalnya karakter punya pedang atau karakter bawa senjata. Itu namanya properti. Jadi properti juga bisa aja misalnya kayak belangkonnya atau ada jubahnya atau ada baju zirahnya buat berantem dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga misalnya dia punya punya sihir atau jurus kayak Kamehameha itu bisa dimasukkan ke dalam propertinya satu karakter itu dia punya apa aja gitu ya. Nah, kalau di dalam animasi itu di dua dimensi kita perlu data warna. Data warna itu biasanya tip and tip portfolio. Oh, portfolio nanti ya, nanti aku jelasin di belakang. Ingetin ya nanti ditanyain. Jadi data warna biasanya cuman kalau kalian buka di Photoshop ataupun di apa software apapun kayak Illustrator dan lain-lain, di sana kan ada kalau diklik warnanya keluar kodenya kan. Kodenya itu biasanya dalam RGB red, green, blue. Jadi misalnya 255, 120, 255 lagi. Itu warna apa gitu. Atau kalian data warnanya pakai hashtag. Kan kalau kita klik satu warna di dalam Photoshop di ujungnya ada hashtag ada sekitar 5 sampai 7 angka gitu ya. Itu biasanya jadi ininya apa? Jadi kodenya. Sketsa. Jadi gini, kalau gambar ini kan gambar udah rapi ya, tiga sahabat. Tapi kalau kita tadi baru kayak storyboard animatik tadi, itu namanya sketsa. Storyboard animatik kan gambarnya belum rapi, masih coret-coret. Itu sketch. Sketch itu kayak gambar cepat yang sekedar menangkap ukurannya, bentuknya. Tapi detail itu berikutnya lagi setelah rapi di sketsa yang lebih detail, setelah sketsa detail baru dibikin line apa outline yang bersih banget. Biasanya bagian dari itu. Jadi sketsa adalah coretan kasar untuk menangkap ide atau mencari ide. Jadi misalnya waktu mau bikin si siapa Prisa, aku butuh sketsa dulu. Oh ini rambutnya kayak poni tapi pendek. Kemudian ada kayak apa kepang di samping telinga misalnya. Nah itu kita bikin sketsa dulu, terus cari referensi misalnya. Oh ini bagusnya dari film apa silakan gitu ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Nah, lanjut lagi setelah warna, kalau kalau kita bikinnya kayak gini, versi anime itu satu warna harus dibikin tiga, guys. Jadi harus ada warna dasar, ada shadow atau yang bagian gelap, dan highlight yang bagian terang. Artinya kalau kita punya 10 warna di dalam satu karakter, kalau versi anime menjadi 30 warna gitu, guys. Belum warna mata ya, guys. Nah, biasanya kalau bikin desainnya versi anime kan bisa versi Disney dan lain-lain, itu pasti ada versi chibi stylenya. Misalnya Mas B-nya lagi kaget atau apa tiba-tiba berubah jadi chibi gitu. Dan seterusnya. Lalu selain karakter dengan properti, warnanya, kemudian bikin juga backgroundnya atau latar belakangnya. Misalnya dia di rumah, dia di pegunungan, dia di castle dan seterusnya ya. Lalu special design misalnya dibutuhkan ini karakternya punya desain khusus misalnya apanya bisa berubah bisa jadi superhero dan lain-lain itu bisa juga. Lanjut ya. Setelah apa? Setelah dibikin ini kita masuk ke masing-masing karakter. Ini apa tanyanya? Kak, boleh tanya desain karakter pakaian maupun senjata?
tapi diambil referensi di dunia nyata. Ya nggak apa-apa, memang justru referensinya harus yang live dulu, baru kita sketch lagi, kita rubah jadi gaya kartun gitu. Jadi bener-bener memang referensi kan, namanya animasi semua pakai referensi ya guys. Kalian nggak bisa ngarang sendiri. Sekalipun dia geraknya apa, walk cycle-nya, jalannya, dan seterusnya, kita butuh yang namanya referensi. Bisa aja referensi dari film, dari orang, atau kita shoot teman kita gitu loh. Atau kita shoot diri sendiri juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Justru justru memang harus dari dunia nyata, terus kita ganti jadi versi kartun gitu loh guys. Mas B izin bertanya bagaimana cara membangun gaya menggambar pribadi tanpa terjebak meniru style orang lain. Emang kenapa? Lalu seberapa penting memahami anatomi dan gestur dalam pembuatan karakter animasi? Wah, kalau anatomi sama gestur penting banget karena kayak gini contohnya yang aku bikin ini kan ada gestur, ada apa anatomi kan berapa besarnya kepala, berapa panjangnya dan seterusnya. Jadi basic itu justru bikin anatomi dan gestur itu amat sangat penting karena apapun di dalam animasi itu sebenarnya kita tahu persis dulu versi orangnya baru kita rubah jadi anime atau kita rubah jadi chibi atau kita rubah jadi kartunnya gitu loh. Makanya ini butuh banget. Sedangkan kalau ditanya apa tidak terjebak meniru style orang lain, ya coba aja coba ini Mbak Zara ini coba bikin stylenya sendiri. Tapi biasanya style itu akan muncul setelah kita mengerjakan berkali-kali apa ya berkali-kali ilustrasi atau style yang lain. Nanti kalian punya stylenya sendiri gitu. Lalu kalau terjebak meniru style orang lain kenapa? Emang ada yang ribut? Kalau misalnya kita mau gambarnya kayak Spider-Verse, ya nggak apa-apa kan? Syukur-syukur bisa mirip. Boro-boro bisa mirip kan? Jadi sebetulnya style niru apapun nggak ada masalah. Mau chibi style, mau Disney style, mau apapun, no problem. Nanti kalau kalian sudah sering bikin, akan keluar style kalian pribadi gitu. Ini stylenya Zara banget deh. Nah, nanti orang lain yang menilai, bukan kita yang maksain bikin style gitu loh. Karena styleku sebelumnya bukan yang kayak gini kan, yang lebih lebih kayak gambar apa? Gambar Disney-Disneyan. Nah, kemudian berubah mencoba mencari yang versi anime dan ini aku revisinya berkali-kali dan dikomenin banyak sama teman-teman yang wibu. Nggak boleh gini, harus slim, harus matanya gini dan seterusnya gitu loh. Lanjut lagi ya, Hilya Rahmat. Mau tanya, ini maaf kalau keluar topik itu di art game, apakah ada cara untuk ekspor yang benar dan memudahkan programmer dalam mengimplementasikan ke engine? Soalnya saya tuh di artis dan bikin animasi juga, tapi kendalanya pas dikasih ke programmer, disusun nggak sesuai layoutnya. Ya tinggal nanya ke programmernya, ini harusnya susunannya gimana. Jadi contohnya gini, eh engine-nya itu butuh karakternya bisa ganti frame atau bisa bergerak atau bisa ngasih apa efek dan lain-lain. Jadi biasanya programmer langsung ngasih tau, aku butuh ini, cara kerjanya begini, data warnanya segini. Warna yang dua ini harus dikosongin supaya pinggirnya bolong atau sebutannya alpha channel. Jadi pada saat karakternya ditaruh di background, dia nggak akan ikut putihnya gitu loh. Nah biasanya itu udah ditentukan semua sama engineer atau programmernya. Kita tinggal nanya. Programmernya pasti bilang, bikin aja ini. Udah. Nah kalau cara ekspor yang benar dan lain-lain, nggak bisa cuman sekedar aku jawab sih ya lebih ke pakainya apa dulu karena kan nggak bisa di apa sama ratakan ini cara ekspor gitu. Intinya yang dibutuhkan gamenya itu apa biasanya kalau kayak animasi kita bikin render PNG sequence PNG sequence jadi PNG itu satuan kayak PSD .psd apa JPG dan lain-lain. Nah kalau PNG itu bisa dibikin pinggirnya bolong atau namanya alpha channel. Biasanya kalau kita bikin animasi si bagian kompositor dan lain-lain cuma minta itu PNG sequence-nya aja. Nanti digabungkan sama background-nya atau digabungkan sama environment dan seterusnya gitu. Sementara itu ya, terima kasih sudah Mas. Saya ingin bertanya lagi tips untuk membuat karakter 2D yang kuat secara visual dan mudah diingat. Lalu yang kedua bagaimana cara memperkuat storytelling dalam desain para gitu. Bagus tapi juga bermanfaat. Cie, ini kayak mau ujian ya. Nanti aku jawab setelah aku jelasin ya. Gak apa-apa, ini ingetin. Kalau aku lanjut dulu supaya nggak ketinggalan. Ini Hikaru, 18 tahun, introvert, dan seterusnya. Dia punya sidekick.
namanya api biru atau jiva. Tapi apinya ini bisa berubah warna. Kemudian lanjut lagi, kalau Prisa ini justru ekstrovert dari Sleman Jogja dan dari kelas 3 SD itu sudah punya single dan punya YouTube sendiri. Ini YouTube beneran namanya Prisa Official 9. Dia punya sidekick namanya Molly, kucing hitam. Kalau Mas B 17 tahun ekstrovert dari Tegal, aku kebetulan dari Tegal juga, punya anjing namanya Donat, jenis anjing Chihuahua betina. Terus sketsanya bisa hidup dan seterusnya. Nah, ini yang tadi dibilang ketinggiannya. Jadi standarnya adalah 5 kali kepala Mas W sebagai patokan yang paling di tengah. Kemudian Hikaru ini yang lebih tinggi, sementara si Prisa ini jauh lebih pendek. Nah, kita langsung masuk ke Prisa. Prisa itu dulu kayak gini. Sebelumnya beda lagi. Setelah dia naik kelas 5, kelas 6, sekarang sudah SMP, gaya dia menjadi kayak Harajuku atau kayak kayak JKT48 gitu ya guys, mirip-mirip yang bajunya ada apa rimpel-rimpel dan lain-lain. Nah, waktu aku desain awal ini, teman-teman yang wibu yang bilang nggak boleh gendut, nggak boleh cebol gini, harus slim, harus tinggi, matanya harus gini. Nah, jadi ya sampai akhirnya ini tampak depan, tampak samping. Kalau versi ini anime ya guys, versi anime itu bibirnya di pipi guys, jadi miring gini ada di pipi, nggak dibolongin pas di pinggiran sini tapi ditempel di sini. Terus ini tampak 3/4-nya, dan ini misalnya kayak seluruh badan perspektif dari agak bawah gitu ya. Kemudian ini jadinya guys. Jadi setelah tadi sketsa beratus kali kemudian direvisi mulu, ini akhirnya jadinya. Jangan lupa ya guys. Nih, ini lehernya kecil, ini lehernya gede guys. Jadi kalau gambar harus dicek lagi. Ini aku lupa karena apa? Jadi baru temanku bilang, kok ini lehernya kecil, ini lehernya gede. Jadi usahakan kalau gambar itu apa ya? Satu karakter itu mau dari depan, dari samping, dari atas, dari kanan, dari kiri, usahakan karakternya tetap sama karena itu paling susah ya guys. Kemudian ini versi stiker-stikeran gitu. Jadi cuma 3 frame atau 2 frame, tiga usang goyang terus apa? Matanya putihnya yang gerak. Kemudian Prisa juga punya versi kebaya, lalu ini versi rok utuh. Nah, ini yang paling penting guys. Apa namanya? Ada tampak depan, tampak samping, kemudian 3/4 atau perspektif. Dan ini detailnya, misalnya tangan kiri pakai kaos tangan, tapi tangan kanan pakai gelang gitu loh. Lalu, nah ini ya guys, yang tadi aku bilang bahwa satu warna itu kalau anime jadi 3, karena warna basic, warna highlight, dan warna shadow. Matanya juga beda. Mata sendiri ada 4 warna. Apalagi kalian tahu film Oshinoko, itu matanya warna pelangi, ada bintang-bintang. Jadi matanya berapa warna tuh? Lebih dari 15 kayaknya. Kemudian yang ini ada warna yang lain, ini ketentuan jumlah jumlah bunga di bando dan seterusnya. Kemudian ini tampak. Nah, kalau kita udah bisa bikin tampak, bisa rotation gini guys, muter-muter gitu. Lanjut lagi ya. Karena Prisa punya kucing dan kucingnya warna hitam, jadi outline-nya aku ganti lebih ke abu-abu muda gitu loh guys. Karena kalau hitam sama hitam nggak kelihatan kan. Sama, hitamnya ada yang lebih muda, highlight atau shadow. Nah ini guys, ini data warnanya si Mas B, Hikaru, dan Lisa. Tapi data warna ini masih yang satu warna. Jadi sebenarnya satu warna ini kalikan 3 semua, ada shadow highlight. Nah, Lisa paling banyak karena rambutnya tuh ada gradasi dan ada shadow highlight lagi. Juga matanya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian bikinnya anime, satu satu apa? Satu set ini dikalikan 3 semua. Karena ada shadow dan highlight. Kemudian ini versi yang Mas B. Nah, Mas B kan kayak gini ya guys. Aku pakai apa? Pakai belangkon yang rapet. Tapi sebenarnya ini versinya lebih ke apa? Eh, kayak kalau K-pop datang ke Indonesia dikasih belangkon atau dikasih ikat, makanya gini guys. Jadi poninya utuh, belangkonnya cuman ditempelin di belakang gitu loh. Jadi kira-kira kayak gini. Ini stiker-stikerannya. Nah, ini tadi tampak depan, tampak samping 3/4 sama detail warna. Kemudian khusus kacamata dipilih warna tapi dibikin transparan 50%. Jadi kayak kayak kaca gitu ya guys. Nah, matanya Mas B beda lagi dibanding mata Prisa. Nanti matanya si itu beda lagi. Nah, ini anjingnya sama 3 warna semua. Kemudian, nah ini Hikaru.
Mungkin kalian ada yang tahu Jiva Animation ya guys. Ini yang punya Jiva, jadi namanya Mas Aswin Nur Cahyana. Nur Cahya dalam bahasa Jepang itu disebut Hikaru. Jadi nama dia di dalam apa? Di dalam Instagram itu Hikaru Aswin gitu. Nah, Mas B Mas ini. Solid glowingnya apa kalau gitu ya? Iya benar. Mas Hikaru Aswin itu yang punya IP Lala dan dia yang punya Jiva Animation. Kebetulan Jiva Animation mengerjakan khusus film animasi dari Jepang. Jadi ada Tokyo Revengers dan lain-lain itu dikerjakan di Malang. Keren banget karena Mas Hikaru ini 6 tahun di Jepang, kemudian balik ke Indonesia, kemudian buka studio animasi di Malang. Nah, proyeknya sampai dengan tahun 2029 sudah ngantri, guys. Nah, ini karakter Hikaru, kemudian tadi benar itu yang dia yang bikin Lala, yang bikin IP Lala. Nah, kemudian ini versi dia apa? Cape atau jubahnya di dalamnya ada warna merah. Terus dia pakai obi. Obi ini kayak ikat ikat apa? Iketan dari Jepang. Jadi ini tampak kemudian rotation. Nah, ini loh. Obi itu ininya apa? Ada satu lapisan kemudian baru kayak ada selendangnya. Jadi yang gini-gini sebenarnya kita tentuin sendiri supaya oh bentuknya kayak gini gitu loh. Terus matanya siapa? Matanya si Hikaru ini yang paling beda, lancip-lancip semua. Mukanya juga lancip gitu ya. Kemudian karena Hikaru bawa Jiva, Jiva ini sebenarnya logonya perusahaan dia. Jadi Jivanya bisa hidup, bisa sebel, bisa dan lain-lain. Kemudian ini cerita Jiva dari mana. Ini contohnya. Lalu tadi yang namanya anime itu harus ada versi chibi. Jadi ini versi chibinya Mas B, versi chibinya si siapa? Risa dan Molly, dan ini versi chibinya si Hikaru. Nah, kalau tampak depan, tampak samping kayak gini, ini ceritanya dianimasikan tapi belum digradasi warna, belum dikasih warna lain ya guys, karena ribet. Lalu ini versi Mas P ini belakangnya contekan-contekan dari apa? Dari internet banyak, kalian bisa cari aja. Intinya kalau Cibi dibikin lebih imut-imut gitu ya. Nah ini contoh Cibinya Mas B lagi apa? Lagi lari di background. Ini nanti bisa dibikinin apa? Ujung belakangnya ini kayak melambai-lambai kena angin gitu. Lanjut lagi, ini versi siapa? Hikaru. Dan ini Hikaru jalan tanpa pakai jubah. Karena kebanyakan ya pakai jubah ribetnya ribetnya. Oke, terus kita lihat filmnya ya guys. Ini contoh film 1 menit. Fansnya punya YouTube dan lagu singlenya bersama Molly si kucing hitam. Mereka mampu berkomunikasi dan berteman. Hikaru cowok Jepang serius dan pendiam, pandai dan strategi di otaknya karena kegigihan dan tapak kata-katanya. Bersama papi Jiva jelajah Nusantara, 3 sahabat bersama berkelana.